Mbak, gimana sih? Saya kan pengguna mobil diesel kok dikasih subsidinya yang Pertalite gitu. Ada apa, Mbak? Bagaimana memperbaiki data di Pertamina yang salah seperti yang saya alamin? Halo YouTube, selamat datang di channel Iqbal Adriansyah. Terima kasih sudah memilih video saya. Kali ini saya mau sharing-sharing tentang pengalaman saya menggunakan R3 diesel yang terbaru ya pengalamannya. Jadi beberapa hari yang lalu saya akhirnya berhasil mengakses kembali biosolar. Jadi ya bisa dibilang ini karena sayanya juga yang nggak daftar subsidi tepat sejak awal, karena saya pikir ya saya udah pakai My Pertamina sejak lama gitu, bahkan 2 tahun pertama kali diluncurkan saya juga udah pakai. Asumsinya ya kebutuhan saya juga untuk nge-record pengeluaran bulanan lebih mudah aja gitu, menurut saya ada recordnya gitu ya. Jadi ini lagi rame pembahasan, kenapa ya pakai biosolar sekarang kok pada boros, yang biasanya interval pembeliannya jauh lebih banyak ketimbang sebelumnya gitu ya. Jadi sebelum harga BBM naik nih disinyalir seperti itu, kandungan bahan bakar mungkin agak berubah atau gimana, yang jelas teman-teman di grup pada menyampaikan iya nih bener gitu, biasa seminggu cukup, ini bahkan 4 hari udah harus kembali ke SPBU dengan rute yang sama. Nah, jadi itu menggugah saya untuk mencoba dan coba bikin konten nih ceritanya. Antri ini udah lama nih, ikut antrian bareng truk lah kalau udah ngakses biosolar. Ya udah lama nunggu sampailah giliran saya. Gitu saya mau coba ngisi gitu kan. Mbak, isi biosolar. Oh iya Pak, mobilnya mobil diesel Pak. Iya. Oke, saya input dulu ya Pak nomor platnya. Oke, saya bilang. Nah, begitu diinput, didapati di datanya petugas di SPBU, di layar monitor dia itu, mobil saya ini nggak diperuntukkan untuk mendapatkan subsidi jenis biosolar, tapi untuk Pertalite. Waduh, saya bingung. Mbak, mobil saya mobil diesel, kalau diisi Pertalite udah jadi rusak. Tapi gimana Pak? Kita nggak bisa, nozzle kelok nih. Oh iya gitu ya sekarang. Iya Pak. Singkat cerita saya nggak jadi isi biosolar. Cuman saya minta izin foto. Saya penasaran gitu. Saya sampai agak dialog dikit lah ya sama petugas lainnya. Mbak, gimana sih? Saya kan pengguna mobil diesel kok dikasih subsidinya yang Pertalite gitu. Ada apa Mbak? Oh, kita juga nggak tahu Pak. Ya ini data dari pusat. Oh gitu ya. Ya udah. Kalau gitu saya isi Dex deh ya Mbak. Kalau isi Dex boleh kan ya? Ya boleh Pak, boleh, kan nggak disubsidi. Jadi nggak perlu didata. Ya udah. Saya isi Dex. Set. Karena kebetulan nozzle-nya sebelah-sebelahan, ada Dex-nya, ada biosolar. Udah saya isi Dex, beres. Sampai kantor saya penasaran. Yang awal mulanya saya nggak mau daftar subsidi ini, jadi saya ikutan daftar deh jadinya. Daftar, isi semua data, beres, tuntas. 14 hari kemudian datanglah email balasan bahwasannya kendaraan saya tidak bisa mendapatkan subsidi. Alasannya foto kendaraan tidak jelas. Itu kira-kira. Wah, ya sudah, saya perbaikin. Awal mulanya ya pilih aja, biasa aja gitu kan. Tapi begitu saya mau perbaikin, yang saya dapatnya adalah sistem sangat-sangat crowded hingga tidak bisa mengubah foto yang udah terlanjur saya upload. Foto terbarunya udah saya masukin, tinggal klik selesai, itu nggak bisa. Entah kenapa nggak bisa. Ini nggak jadi dong bikin konten gitu untuk buktiin pakai biosolar boros. Ya sudahlah. Tapi karena saya ingat ini mobil terdata di database Pertamina adalah penerima subsidi Pertalite, saya ngerasa ini nggak benar juga gitu. Berarti ada orang yang harusnya dapat jatah subsidi Pertalite karena ke mobil saya kedata, berarti dia nggak kebagian dong gitu. Jatah berapa liter tadi.
Yowis, saya perbaikin, saya pasrah sama pendaftaran subsidi tepat karena sampai sekarang pun saya nggak bisa memperbaiki data yang udah terlanjur saya upload. Ya udah, saya pasrah. Tapi saya telepon call center Pertamina. Ya modal 50.000 lah habis buat nelponnya. Karena beneran tiap kali di calling, maaf sibuk, maaf lagi ini. Tapi tuh kayaknya robotnya ya, bukan langsung call center yang jawab. Karena panjang banget tuh, pencet ini, pencet itu, pencet ini. Jika mau ini pencet itu, lah ini udah 2 menit sendiri untuk mencet-mencetnya aja sambil nunggu kita bisa ngobrol langsung sama petugas call center. Singkat cerita saya ngobrol sama petugas call center, saya sampaikan keluhan saya. Saya bilang saya pengguna My Pertamina bahkan sejak 2 tahun sebelumnya. Tapi kenapa di mobil yang sudah saya input di aplikasi My Pertamina masih juga terbaca dan terdata sebagai mobil berbahan bakar bensin, ada apa ya? Saya bilang gitu. Wah, nggak tahu Pak, gitu. Kira-kira seperti itulah. Intinya mungkin kita belum update dan sebagainya. Nah, untuk memperbaiki itu ternyata saya dapat dikasih solusi, alhamdulillah. Petugas juga ternyata udah banyak menemukan hal-hal demikian. Jadi mereka menyiapkan satu link yang bisa diakses, tapi sayang ini tidak terpublikasi secara umum. Nah, ini kesempatan saya buat sharing ke teman-teman bagaimana memperbaiki data di Pertamina yang salah seperti yang saya alamin. Yang pertama, kita diminta untuk mengetikkan https://ptm.id/penyesuaian BBM. Lalu saya diarahkan ke sebuah formulir. Jadi ada formulir by Google. Jadi pakai formulir gretongan. Saya juga kaget kenapa pakai formulir gratisan. Namanya juga untuk mempermudah dan murah, alias hemat biaya. Jadi salah satu requirement-nya nanti di sini teman-teman ada namanya screenshot tipe kendaraan. Jadi kita wajib mengirimkan screenshot dari handphone. Nah, beres, singkat cerita 2 hari kemudian saya iseng kembali ke SPBU. Itu saya nggak ikut antri biosolar karena khawatir nanti antri lagi, ikut biosolar ujung-ujungnya nggak bisa dapat. Ya udah, saya ke Dex dulu. Jadi ngisi Dex dulu nih. Setelah itu saya melipir, saya main ke petugas yang handle biosolar. Saya minta cek nomor kendaraan saya. Mbak, boleh input kendaraan saya nggak? Oh, boleh Pak. Mau ngecek ya? Iya. Jadi diinput lah nomor kendaraan dan alhamdulillah saya udah bisa dan boleh ngisi biosolar. Jadi petugas, Bapak mau ngisi biosolar ya? Iya. Oh boleh Pak, ini udah bisa. Jadi singkat cerita nih teman-teman, kesimpulan saya yang pertama kita nggak usah panik kalau kita nggak bisa isi biosolar karena terdata sebagai mobil yang dapat subsidi. Jadi itu udah dapat subsidi tapi salah. Jadi bisa diperbaikin. Sayangnya memang ini nggak dipublikasi. Saya nggak tahu juga. Mungkin saya juga kurang update. Tapi saya cari-cari informasinya memang ini tidak tersedia gitu. Jadi memang konfidensial. Yang kedua adalah pastikan ketika teman-teman mau daftar atau mendapatkan subsidi, foto kendaraan ataupun data-data yang lain itu memang sesuai seperti persis yang mereka minta. Jadi jangan agak nyeleneh-nyeleneh gitu. Misalnya foto mobilnya yang diminta rodanya kelihatan, tapi kita maksain ini loh foto yang paling bagus dari mobil saya. Itu malah nggak proof. Mungkin. Jadi sekarang saya udah bisa akses biosolar. Nah, mungkin ke depan saya akan coba juga, saya akan buktiin kalau pakai biosolar beneran boros atau enggak. Baik teman-teman, demikian sharing-sharing cerita saya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Mudah-mudahan teman-teman yang juga punya masalah yang sama bisa menyelesaikannya secara cepat melalui link yang disediakan Pertamina. Linknya ada di deskripsi, gitu ya. Demikian video saya. Terima kasih sudah mengikuti video ini hingga bagian akhir. Saya Iqbal Adriansyah. Sampai ketemu di video-video vlog saya berikutnya. Terima kasih.